Rizkyadi, kelas 11 IPS 2. Saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS tahun masa bakti 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Nada Dirani Putri. Saya di sini mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS tahun masa bakti 2020-2021. Kami akan menyampaikan visi misi dari kami. Visi menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegalan Seberang menjadi lebih kreatif, inovatif, aktif, dan bertanggung jawab dengan dilandasi iman, dan menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menanggung inspirasi dan aspirasi siswa dalam berbagai kegiatan. Misi pertama, mengembangkan dan meningkatkan kembali program yang sudah ada. Kedua, mengadakan event tahunan di bidang seni, budaya, dan olahraga. Tiga, mengutamakan kebersamaan dan kerjasama. Keempat, mendukung dan meningkatkan kembali program ekstrakurikuler. Lima, mengajak para siswa untuk mengekspresikan diri melalui karya seni seperti seni rupa atau musik. Sekian visi misi dari kami. Jangan lupa coblos paslon nomor 1. Kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, kelas 11 IPA 4. Di sini saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS masa bakti periode 2020-2021. Saya Igede Riantana, kelas 11 IPA 2. Di sini saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS masa bakti periode 2020-2021. Kami akan membacakan visi dan misi kami. Visi 1. Berusaha menjadi pemimpin yang lebih bertanggung jawab bagi anggota dan juga sekolah, serta menjadikan para anggota sebagai contoh yang baik bagi warga sekolah. 2. Menjadikan siswa dan siswi semansa lebih peka dan peduli terhadap lingkungan, serta menjadikan sekolah adiwiyata yang lebih dikenal di dalam sekolah maupun di luar sekolah. 3. Menjadi wadah bagi para siswa dan siswi untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi, sehingga terbentuklah siswa yang cerdas, terampil, kreatif, dinamis, berprestasi, dan dapat menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya, misi 1. Menjadikan siswa-siswi semansa untuk bisa menaati tata tertib sekolah dan bisa mengembangkan kesadaran dalam berbicara, berbuat, maupun bertindak. 2. Meningkatkan rasa kekeluargaan antar warga sekolah, baik itu kepada guru maupun kepada siswa. 3. Meningkatkan kerja dan kinerja dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadikan organisasi OSIS menjadi organisasi yang paling berpengaruh di sekolah. Jangan lupa dukung kami, coblos nomor 2. Bersama kami memajukan semansa, kami tiada duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Adam Permana. Saya dari kelas 11 IPA 1. Saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS tahun masa bakti 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Andriani dari kelas 11 IPA 2 mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua OSIS tahun masa bakti 2020-2021. Kami di sini mau menyampaikan visi dan misi kami. Visinya yaitu membangun SMA Negeri 1 Tenggaru Seberang menjadi lebih baik dengan warganya yang berprestasi, akhlak, disiplin, cinta lingkungan dengan berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi 1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi OSIS yang terbuka dengan siswa maupun guru supaya terjalin keharmonisan di antara seluruh warga semansa. 3. Mengadakan event tahunan untuk mempererat silaturahmi dan kerjasama antar siswa kelas. 4. Meningkatkan kesadaran warga SMA akan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang bertema adiwiyata. 5. Melanjutkan program kerja OSIS periode sebelumnya yang masih berlaku maupun yang belum tercapai. 6. Melakukan kerjasama yang baik bersama seluruh ekskul yang ada di sekolah. Demikian visi dan misi kami. Jangan lupa coblos nomor 3. Lakukan yang terbaik kapanpun dan dimanapun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Tegal Seberang, yang terhormat guru dan staf tata usaha serta rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan debat calon ketua OSIS dan calon ketua OSIS periode 2020-2021. Kami selaku pembawa acara, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua debat, yang ketiga adalah penutup. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan Tuhan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada saudari Niwaya Purnamasari, saya persilakan. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah debat. Sebelum kita mulai acara debat, saya akan panggilkan pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Untuk pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1, Irfan Setiadi dan Amalia Nanda. Saya persilakan. Untuk pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Fatur Rahman dan Igede Riantana, saya persilakan. Nomor urut 3, Reza Ada Permana dan Rizky Andriani, saya persilakan. Adapun peraturan debat. Yang pertama, setiap calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menggunakan seragam putih abu-abu lengkap dan alma. Yang kedua, setiap calon diberikan waktu maksimal 3 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Ketiga, dilarang memotong pembicaraan lawan sebelum diberikan kesempatan. Keempat, jika ingin menyanggah, diwajibkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Kepada seluruh pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, saya persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan.
pagi hari ini. Yang pertama, menyampaikan visi dan misi setiap pasangan calon. Dan yang kedua, manajemen waktu dalam berorganisasi. Sebelum kita memulai emosi, ada beberapa pertanyaan yang wajib setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk menjawab. Yang pertama, apa alasan kamu ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Dan mampukah kalian mengembangkan tanggung jawab tersebut? Dipersilakan dari paslon nomor urut 1. Ulang ya pertanyaannya. Apa alasan kamu ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Dan mampukah kalian mengembangkan tanggung jawab tersebut? Untuk paslon nomor 1, kalau belum bisa menjawab, bisa dilemparkan ke paslon nomor 2. Kami dari paslon nomor urut 3 ingin menanggapi visi dan misi dari paslon nomor 1. Di masa pandemi seperti ini, semua kegiatan sekolah dilakukan secara daring. Dengan cara apakah Anda dan para anggota OSIS dalam mencapai misi-misi tersebut? Dan apakah Anda yakin cara tersebut dapat berjalan dengan baik? Jelaskan. Ya, silakan paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Di masa pandemi seperti ini, semua kegiatan sekolah dilakukan secara daring. Dengan cara apakah Anda dan para anggota OSIS dalam mencapai misi-misi tersebut? Dan apakah Anda yakin cara tersebut dapat berjalan dengan baik? Sama seperti kegiatan sekolah dapat dilakukan dengan daring juga. Kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Jadi maksudnya mengembangkan sekolah itu nggak harus dari dalam sekolah juga. Banyak media sosial yang bisa kita gunakan. Contohnya aja Facebook, kita bisa buat halaman di Facebook tentang sekolah kita. Tuh. Jadi kita juga mengikuti perkembangan zaman. Nomor 3, puas dengan jawaban dari paslon nomor 1. Oh iya. Dan apakah Anda yakin cara tersebut dapat berjalan dengan baik? Yakin. Kalau semua siswa di sini mengikuti dan membagikan itu kepada orang tua misalnya. Puas? Kalau misalkan kan mengadakan event secara online, terus tuh nanti ada siswa yang nggak ada kuota gitu gimana? Nggak ada kuota. Iya dulu lah, siapa tanggalnya. Maksudnya kan buat eventnya tuh jangan dadakan, jadi harus udah disiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi dia bisa tabung atau enggak bisa kerja dulu sampingan dan bisa bagi kuota. Apa enggak datang ke rumah temennya buat minta taping sama temannya yang lagi. Puas? Selanjutnya, untuk paslon nomor 2 menanggapi visi dan misi dari paslon nomor 1. Ya. Dari visi dan misi tersebut, apa yang dapat membuat siswa dan siswi semasa yakin untuk memilih paslon nomor 1? Dan apakah kalian dapat menjalankan visi dan misi tersebut dengan rasa tanggung jawab?
Waktunya 3 menit ya. Ayo. Silakan jawab. Pertanyaan dari Pak Tomo. Dari visi dan misi tersebut, apa yang dapat membuat siswa-siswi semasa yakin untuk memilih paslon nomor 1? Yaitu menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menampung inspirasi dan aspirasi siswa dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, apakah kalian dapat menjalankan visi dan misi tersebut dengan tanggung jawab? Siap, kami dapat menjalankan visi dan misi tersebut dengan tanggung jawab. Apakah kamu berdua puas? Selanjutnya paslon nomor 2 ya. 1 dan 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Silakan jawab. Tapi Pertanyaan untuk paslon nomor 2, yaitu tentang misi yang ketiga. Apa yang akan kalian lakukan untuk membuat kinerja OSIS menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya? Membuat kinerja OSIS menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. ya, untuk pertanyaan dari paslon 1, apa yang akan kalian lakukan untuk membuat kinerja OSIS menjadi lebih baik dari tahun kemarin? Tentunya karena sebagian dari anggota OSIS itu kan masih ada yang tersisa. Jadi kita akan meningkatkan kinerjanya akan lebih produktif dan lebih efisien dengan memberikan apa yang akan kalian lakukan untuk membuat kinerja OSIS menjadi lebih baik dan di tahun kemarin, yaitu dengan lebih mendisiplinkan lagi para anggota dan lebih menjadikan para anggota OSIS itu lebih sigap, lebih peka terhadap keadaan, bagaimana cara melakukan ini dan bagaimana cara melakukan yang ini, dan saya rasa cukup. Apakah paslon nomor 1 puas dengan jawaban dari paslon nomor 2? Ya, Mas. Puas. Silakan paslon nomor 3 untuk menanggapi. Dalam visi poin pertama, terdapat pernyataan menjadikan anggota sebagai contoh yang baik bagi warga sekolah. Dengan cara apa? Atau cara yang bagaimana? Yang akan Anda gunakan dalam membentuk karakter
yang pastinya beragam. Dalam visi tersebut, dan bagaimanakah konsekuensi yang akan diterima oleh anggota yang telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Yang telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan visi poin pertama dasar. Ya, silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Pertanyaannya, dengan cara apa atau cara yang bagaimana yang akan digunakan dalam membentuk karakter yang pastinya beragam dalam visi tersebut. Di sini kita sebagai siswa semansa, yaitu siswa yang berbagai suku dan agama, kita harus saling menghormati dengan meningkatkan kedisiplinan para anggota tanpa memandang perbedaan, karena pada dasarnya kita adalah sesama pelajar, jadinya kita wajib menghormati satu sama lainnya. Dan yang kedua, bagaimana konsekuensi yang akan diterima anggota yang telah melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan visi poin pertama. Bagi anggota yang melakukan suatu konsekuensi atau melakukan suatu pelanggaran, maka kita akan memberikan sanksi berupa sanksi teguran. Jikalau masih melakukan pelanggaran yang kedua kalinya, maka kita akan menindaklanjuti. Cukup. Apakah paslon nomor 3 puas dengan jawaban dari paslon nomor 2? Puas. Ya, silakan. Paslon nomor 1 dan nomor 2 menanggapi visi-misi dari paslon nomor 3. Silakan paslon nomor 1. Bagaimana caranya menumbuhkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam diri setiap siswa dalam situasi pandemi saat ini, dan dalam visi poin ke-6, kerja sama yang baik bersama ekskul. Seperti apa contoh yang dapat kalian lakukan? Ya, silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Bagaimana caranya menumbuhkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam diri setiap siswa dalam situasi pandemi? Caranya adalah kita mengajak lewat sosial media, seperti tadi dibilang, kayak ada Instagram, WA, tentunya Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kita mengajak teman-teman untuk melakukan ibadah sesuai agama mereka masing-masing, dan jika mereka tetap tidak mau, itu urusan mereka kepada Tuhannya. Tugas kita adalah mengingatkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk
mosi kedua, yaitu manajemen waktu dalam berorganisasi. Untuk paslon nomor 3 untuk memberikan pendapatnya tentang mosi kedua ini. Untuk manajemen waktu, yang pertama kita akan membuat jadwal. Jadi setiap kegiatan bakal kita jadwal masing-masing. Yang kedua, jangan terlalu ketat. Kalau kita belum terbiasa terbebani dengan banyak tugas, maka diusahakan jangan terlalu ketat. Maksudnya diberi jeda waktu gitu. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau ditunda-tunda malah jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Yang keempat, memanfaatkan waktu luang. Jadi kalau kita ada waktu luang, daripada dihabiskan untuk yang tidak terbuang sia-sia, mending kita lakukan tugas yang seharusnya kita lakukan. Yang kelima, berani mengatakan tidak. Misalnya kalau ada teman kita ngajak nongkrong, padahal kita masih punya tugas lain, sebaiknya kita tolak saja. Kita lebih mementingkan tugas tersebut. 6. Disiplin dan konsisten. Jadi kita harus disiplin terhadap waktu. Tidak boleh terlambat dan selalu konsisten setiap saat. Dan yang ketujuh, evaluasi. Jadi misalnya kita habis selesai kegiatan, apa sih kekurangan kita dalam kegiatan tersebut? Kenapa nggak bisa tepat waktu? Jadi kita lakukan evaluasi untuk mengetahui permasalahan dalam tugas tersebut. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pasal nomor 2 untuk menyampaikan pendapat tentang manajemen waktu dalam berorganisasi. Ya, saya akan memberikan pendapat saya. Mungkin pendapat saya ini mirip dengan pendapat paslon nomor 3. Tentu saja kita membuat jadwal, masing-masing jadwal itu kita jadwal untuk hari ini kita kerja apa dan selanjutnya kita lakukan apa, dan kita bagi tugas masing-masing kerja tersebut kepada masing-masing anggota, dan juga membuat tim kerja yang fleksibel dan tidak terlalu ketat agar tidak menyusahkan para anggota. Cukup? Cukup? Ya. Silakan, selanjutnya paslon 1. Manajemen waktu dalam berorganisasi. Sebelum melakukan sebuah tugas, kita rencanakan terlebih dahulu waktu dan apa yang akan kita lakukan, waktu dan apa yang kita akan lakukan. Kemudian tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi nggak maghriban, dan lakukan dengan total serta istirahat di antara tugas-tugas supaya nggak capek lah. Cukup. Ya, silakan jika ada yang ditanggapi dari pernyataan paslon 3, 2, dan 1. Silakan, ada yang mau menanggapi tanggapan? Tanggapannya dari paslon 3, ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan paslon 2 dan paslon 1? Ada. Dari paslon berapa? Paslon 1. Silakan. Misalnya tadi kan ada yang kalau kewajiban, nah itu tugasnya mau dikerjakan lembur langsung apa ditunda lagi besok-besoknya lagi? Ya, silakan paslon 1 dijawab. Ya, tugas tersebut menurut saya lebih baik dilanjutkan esok hari atau hari senggang lainnya. Dulu, apakah paslon nomor 3 puas? Puas. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab dari para audiens. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh seluruh paslon. Program apa
yang bakal kalian lakuin di masa pandemi COVID-19? Ada yang udah siap paslonnya? Ya, silakan paslon 3. Kami dari paslon nomor urut 3 akan melakukan program yang pertama, yaitu mengadakan event tahunan secara online seperti bulan bahasa, mengadakan lomba membaca puisi dan cerpen secara online. Yang kedua, membagikan masker sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Tapi karena pandemi, jadi sebagian anggota OSIS aja yang terlibat dalam membagikan masker. Yang ketiga, membuat video, foto, atau poster yang mengedukasi tentang wabah COVID-19 agar warga semangsa tahu bahayanya virus COVID-19. Ya. Paslon yang lainnya? Paslon 2. Paslon 1. Ya, silakan. Saya akan mengadakan event tahunan di bidang seni budaya di bidang seni budaya. Jadi kalau misalnya nanti bulan Desember masih pandemi, biasanya kan dalam event tahunan itu ada futsal sama voli. Jadi futsal sama voli itu terpaksa kita hapus dan diganti dengan perlombaan yang lain. Contohnya aja paduan suara, tari. Nanti kalau ada yang bagus itu bisa dimasukkan ke dalam YouTube sekolah. Jadinya biar orang-orang juga tahu kalau di dalam semasa ini mempunyai bakat selain bidang akademik. Jadi itu. Paslon 2. Silakan. Karena masih dalam kondisi pandemi, tentu saja kami akan membuat program yang secara online. Seperti program dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 3, tentu saja kami akan membuat program seperti acara tahunan atau lomba-lomba, dengan lomba seperti lomba tari atau semacamnya, dan lomba berkreasi, lomba membuat kerajinan, atau membuat mading. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan untuk paslon nomor 2. Bagaimana cara kalian menjalankan ekstrakurikuler tetap berjalan dalam masa pandemi COVID-19? Boleh diulang, Pak? Bagaimana cara kalian menjalankan ekstrakurikuler tetap berjalan dalam masa pandemi COVID-19? Ya, silakan jawab. Bagaimana cara menjalankan ekstrakurikuler dalam masa pandemi COVID-19? Caranya, jika ekskul sudah berjalan, cara menanganinya dengan membuat jadwal untuk para anggota agar datang secara bergantian atau terjadwal. Misal, untuk minggu ini sekitar 11 orang atau 12 orang tuh datang ke ekskul. Untuk minggu selanjutnya anggota yang tersisa. Jadi kita bisa buat dalam 2 minggu dalam satu organisasi atau 3 minggu. Untuk paslon nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang sekolah adiwiyata dan program apa yang akan dilakukan dalam masa pandemi COVID-19? Ya, silakan.
sekolah yang bersih dan hijau serta lingkungannya yang terawat. Seperti contohnya tidak ada sampah yang tercecer. Program yang kami buat adalah weekend kelas dan weekend OSIS secara bergantian. Untuk paslon nomor 3, program apa yang menjadi ciri khas kalian untuk memajukan sekolah dalam masa pandemi COVID-19? Program yang akan menjadi ciri khas kami yaitu membagikan masker sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Dan yang kedua, membuat video, foto, atau poster yang mengedukasi tentang wabah COVID-19 agar warga semasa tahu bahayanya virus COVID-19. Ya, cukup. Sekian acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Jangan lupa dukung dan pilih pasangan terbaik menurut kalian untuk memajukan SMA Negeri 1 Tangerang Seberang. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.